Halo guys, apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya akan menceritakan alur cerita film penjara yang berjudul Breakout Brother yang kedua. Jika kalian sudah menonton yang pertamanya, kalian pasti paham alur cerita sebelumnya. Di sequel kedua ini menceritakan seorang napi yang baru dan ingin menguasai penjara. Daripada penasaran alur ceritanya, langsung aja kita ke penjara dan melihat apa yang terjadi. Di cerita sebelumnya ada 4 tahanan yang merencanakan kabur dari penjara dengan alasan masing-masing. Yang pertama adalah Chan, kabur dari penjara karena ingin mendonorkan ginjalnya kepada ibunya. Lam ingin kabur karena ingin menghadiri pernikahan anaknya. Selanjutnya Codet, ia tidak bisa kabur karena selalu membuat onar. Yang terakhir adalah Mark Quintin, dialah yang membuat perencanaan itu semua untuk kabur. 佢哋排除萬難，勇往直前，憑住一顆決心，終於達成願望。Hingga seluruh napi kagum pada mereka dan dijuluki saudara pelarian. Di sebuah ruangan yang sedang direnovasi yang dipegang oleh Mark Quintin karena dia seorang arsitek ternama. Saat ini penjara dalam keadaan damai dan tentram. Selain itu, Chan tidak lama lagi akan dibebaskan. 有時間學我咁，keep 下 fit，有上頭。Di sini bos mereka tetaplah dipimpin oleh Lam dan ia mengisi waktunya menggambar dan bermain gitar karena ia tidak mau lagi terlibat perkelahian seperti dulu lagi. Di suatu lapangan saat asik bermain tiba-tiba mereka dihampiri oleh kepala sipir yang bernama Tang. Seperti di film awalnya dia memang kepala sipir. Tapi semenjak kejadian pelarian tersebut, ia dibatalkan promosi jabatannya. Tiba-tiba Chan diperintahkan untuk membimbing tahanan baru dan memberitahu aturan yang ada di penjara. Tahanan baru ini seorang bos pengusaha sukses yang terkenal. 哇！你真係講得佢咁巴閉，被稱為最後生成功嘅企業家。 Dan tiba-tiba tahanan baru itu datang. Ia bernama Ho Chun. Dengan cepat Chan menyambutnya dan memberikan informasi tentang peraturan yang ada di penjara. Seperti biasa, orang baru harus menemui bos mereka, yaitu Lam. Tapi Ho Chun menolaknya. Namun sebagai bos yang baik, seketika Lam menghampiri Ho Chun. Namun tidak ada gunanya. Ho Chun tetaplah tidak memberi respon yang baik kepada bos mereka. 我叫滾通，以後多多指點。 Malahan Ho Chun mengatakan ia ingin merekrut kekuasaan Lam dan menjadi anak buahnya karena Ho Chun tipe orang yang tidak suka menuruti aturan dan memberi waktu 48 jam kepada Lam untuk berpikir. Namun Lam menghiraukan perkataan Ho Chun. Ya iyalah, malu dong senior kok mau jadi anak buahnya tahanan baru. Di suatu ruangan kepala sipir memberikan penawaran khusus kepada Ho Chun dan memberikan apa saja yang dia mau, termasuk ruangan sel terpisah. Namun sebagai lelaki sejati, Ho Chun menolaknya karena ia merasa sanggup untuk menghadapi tahanan yang lainnya. Saat jam makan siang, seluruh napi dikasih lauk sup ayam, tapi berbeda dengan Ho Chun, dia dikasih lauk tikus dan membuatnya marah. Hingga ia dibawa ke dapur untuk menemui bos mereka, yaitu Codet. Saya pikir Ho Chun dibawa ke dapur mungkin untuk mengajari cara masak. Ternyata yang terjadi, Ho Chun dikeroyok oleh anak buahnya Codet. Sebenarnya Ho Chun bisa mengalahkan anak buahnya, namun Codet memukulnya di kepalanya dengan panci hingga panci itu penyok. 你知唔知你咁樣做咧，我好難同我班靚仔交代㗎。 Setelah itu ia membersihkan darah di kepalanya dan bertemu dengan Lam. Lalu ia memperingati Ho Chun untuk bersabar saja dalam waktu 3 bulan. Ternyata Ho Chun dipenjara cuma 3 bulan.
佢叫何俊，埋押候審3個月，你做輔導員帶住佢。 Di kemudian hari, Lam dijenguk oleh istrinya dan memberikan kabar baik bahwa tidak lama lagi ia akan mendapatkan seorang cucu. 我抱孫啊！恭喜恭喜！ Di waktu bersamaan, Codet mendapat kunjungan oleh anak buahnya yang sudah bebek belur karena Codet membuat onar di dalam penjara. Lalu ia dihajar oleh suruhan seseorang, tidak lain itu adalah suruhan Ho-chun di luar penjara. Kemudian kepala sipir Tak memerintahkan untuk mengawasi Codet dan Lam supaya tidak mengganggu Ho-chun selama 3 bulan ke depan. Sepertinya Ho-chun orang yang sangat spesial di mata kepala sipir, tapi spesialnya nggak pakai telur. Di sisi lain, Chan membawa Ho-chun ke perpustakaan. Di waktu bersamaan, para sipir menahan anak buahnya Codet, tidak tahu apa masalahnya. Yang ternyata sebelumnya Codet sudah merencanakan untuk membantai Ho-chun di ruangan perpus. Karena tidak sabar menunggu anak buahnya, lalu ia masuk dengan beberapa orang saja. Saat akan menghajar Ho-chun, lalu apa yang terjadi? 份參與先至唔會篤灰。 Tidak disangka anak buahnya Codet berkhianat dengannya. Kenapa hal itu terjadi? Karena Ho-chun orang kaya, jadi dia bisa melakukan apa saja untuk berpihak dengannya. Di waktu bersamaan, tibalah Lam dan menjemput Chan. Di sini Ho-chun berkata siapapun yang jadi anggotanya akan dibayar $20.000 per bulan. Orang kaya mah bebas asalkan semua menjadi anak buahnya. Keesokan harinya saat jam makan siang, semua napi mengumpulkan jeruknya kepada Ho-chun. Karena saat ini ia dapat menguasai penjara, terkecuali kelompok Lam yang belum menjadi anak buahnya. Di hari selanjutnya ada 2 orang yang menemui Ho-chun dan mengatakan ada nasabah yang meninggal saat ditagih oleh anak buahnya Ho-chun. Yang ternyata dialah pemilik perusahaan perkreditan tersebut, hingga kasusnya menjadi penyerangan pembunuhan terhadap nasabah. Dan para saksi akan siap membongkar pada saat persidangan nanti dan membuatnya makin galau. Lalu ia memanggil kelompok Lam dan akan membayar $5 juta jika berhasil membuatnya kabur dari penjara. Selain itu, Ho-chun juga mengancam keselamatan istrinya Lam. Di sisi lain, seorang wanita yang diserang sekelompok orang dan menghancurkan mobilnya, tidak lain itu adalah istri Lam. Beralih di penjara ketika Lam sedang makan dan melihat berita penyerangan seorang wanita. Ternyata itu adalah istrinya. Itu semua suruhan Ho-chun supaya Lam bisa membantunya kabur dari penjara tersebut. Lalu ia menemui kepala sipir dan bermaksud untuk meminjam telepon untuk memberitahu kepada istrinya supaya mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Namun kepala sipir tidak merespon dengan baik. Setelah itu kepala sipir tiba datang dan memeriksa ruangan sel tersebut. Dan kepala sipir pun melihat bungkusan narkoba yang diinjak oleh Chan. 過嚟啊！ Namun yang mengakui barang itu adalah anak buahnya Ho-chun. Ternyata yang itu semua gertakan Ho-chun supaya Chan bisa membantunya dalam pelariannya. 阿 Sir， 包嘢我嘅。 Di sisi lain, Mark berpura-pura sakit dan masuk UKS penjara. Di dalam itu juga ada Codet yang sedang dirawat atas kejadian di perpus waktu itu. McKintin sengaja masuk UKS karena itu sebagian rencana mereka dan mencari ide jeniusnya untuk kabur. Lalu ia melihat saklar lampu. Apakah dia akan mematikan saklar itu? Sementara itulah menemui Chan dan McKintin hingga memukulnya karena mereka mengambil keputusan untuk membantu pelarian Ho-chun tanpa persetujuan Lam. Padahal mereka melakukan itu semua karena untuk membantu Lam supaya istrinya tidak lagi diganggu di luar sana. Disinilah ide jenius seorang arsitek mulai menyusun rencananya, yaitu McKintin. Mereka akan membuat dirinya masing-masing menjadi sakit perut dan masuk UKS. Jika sakitnya terlalu parah, maka akan dilarikan ke rumah sakit melalui ambulan. Selanjutnya, McKintin akan membuat listrik menjadi konslet yang dicolokkan pada saklar yang berada di dalam UKS tadi.
Namun itu semua tidaklah mudah untuk melakukannya karena sistem penjara menggunakan listrik cadangan. Jika listriknya padam, maka akan bisa dihidupkan kembali seperti genset gitulah kira-kira. Tidak hanya itu, Mark juga mengetahui ternyata kabel penghubung cadangan daya listrik itu berada tepat di bawah lantai markas mereka. Selanjutnya mereka mulai menggali dan harus menemukan kabel penghubung tersebut untuk memotongnya supaya tidak ada lagi daya listrik cadangan. 我聽日出冊，我可以完完整整行翻出去。 Hari pun sudah berlalu, ternyata Chan sudah dibebaskan dari penjara. Mark menceritakan rencananya, ketika mereka berhasil kabur, Chan akan menjemputnya. Namun sebelumnya Mark sudah membuat alat untuk membuat arus listrik menjadi konslet dan akan dikirim melalui salah satu napi dan diselipkan di dalam buku. Namun saat mereka sedang menggali lantai tersebut, tiba-tiba kepala sipir datang dan mengeceknya. Untungnya mereka tidak ketahuan karena galian tersebut sudah mereka tutupi dengan terpal. Di hari selanjutnya mereka mengganti celana. Maksud saya mengganti rencana karena galian mereka tidak menemukan kabelnya. 揾唔到後備電源，停唔到電。 Mengetahui dokter akan mengunjungi codet pada hari Rabu, maka dari itulah mereka akan meracuni diri sendiri dengan magnesium oksida supaya sakit perut pada hari itu. Bahan kimia tersebut akan mereka dapatkan di suatu dinding dapur. Namun tiba-tiba salah satu sipir datang dan mereka pun berkelahi untuk mengalihkan perhatian sipir. Atas perkelahian tersebut mereka dibawa ke UKS untuk dirawat. Di sini codet meminta ganti rugi sebesar 10 juta atas perlakuan Ho Chun terhadapnya dan pengkhianatan anak buahnya. Saat malam hari, dokter pun tiba di ruangan itu dan menahan CCTV sekaligus membawa anggur merah cap orang tua. Seketika Mark langsung mengambilnya dan mencampurkan bahan magnesium oksida tersebut untuk diminum bersama-sama. Namun begitu sulit untuk memberikan anggur itu kepada dokter, yang ternyata mereka sedang bertaruh pacuan kuda lewat radio. Namun tiba-tiba kuda yang dipilih dokter menang dan membuatnya senang. Hingga dokter itu pun meminumnya bersama-sama dan merasakan sakit perut bersama-sama juga. Mengetahui hal itu, anggota sipir pun langsung melaporkan kepada kepala sipir Tang dan langsung menghubungi ambulan. Ketika mereka mau ke rumah sakit, namun salah satu sipir merasa curiga kepada kelompok Lam dan ingin mengikutinya. Dia merasa curiga karena CCTV-nya tidak bergerak, hanya menghadap ke dinding saja. Namun kepala sipir tidak merespon kecurigaan tersebut. Hingga sipir itu pun tetap mengikutinya tanpa persetujuan atasannya. Di waktu yang sama, Chan sudah membentang kawat berduri. Setelah di perjalanan, Mark memberi kode sesuatu yang akan terjadi. Dan ternyata mobil ambulan itu terbalik. Dan mereka pun melarikan diri dari TKP. Hingga mereka pun dikejar oleh guguk yang sangat galak. Lalu mereka menghampiri mobil yang sudah disiapkan oleh Chan. Namun Mark Kintin terpaksa ditinggal oleh mereka karena Chan diancam oleh Ho Chun untuk jalan saja tanpanya. Ketika di perjalanan tiba-tiba mobilnya mogok, mungkin radiatornya kering dan mereka mendorongnya sampai toko untuk membeli air. Ketika saat membayarnya, Chan menyelipkan sebuah nomor kepada kasir yang cantik itu. Apa mungkin itu nomor WA ya? Dan tiba-tiba diberitakan bahwa sekelompok tahanan yang berusaha kabur dari penjara. Dan tidak disangka Ho Chun tiba-tiba menyerang kasir tersebut. Ternyata perempuan itu berusaha menghubungi polisi yang diberikan nomor oleh Chan tadi. Dan mengatakan bahwa Chan lah yang menyuruh menghubungi polisi. Yang ternyata kelompok Lam tidak niat untuk kabur, melainkan untuk menjebak Ho Chun dan menghajarnya hingga membawanya ke penjara lagi.
Kelompok Lam menghajar Ho Chun, namun tidaklah mudah untuk mengalahkannya. Dengan kalah jumlah, ia pun menyandera si cantik itu. Dan tiba-tiba polisi datang mengepung tempat itu dan menangkap mereka semua. Yang ternyata sebelumnya Chan sudah bekerja sama kepada salah satu sipir untuk menangkap mereka jika mereka kabur dari penjara, karena mereka dipaksa oleh Ho Chun untuk kabur. 過㗎啦，有正直有能幹，有佢幫手啊，我哋實冇事。 Di sisi lain, kepala sipir Tang dihampiri oleh dua anggota KPK, yang ternyata kepala sipir menerima suap oleh Ho Chun. Tidak hanya itu, kepala sipir Tang juga mengetahui bahwa pelarian Ho Chun disengajai olehnya. Di hari selanjutnya, Lam dan teman-temannya mulai menjalani hukumannya seperti biasa. Dan tiba-tiba ada napi pendatang baru di penjara itu. Siapakah dia? Deng 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 deng. Tidak disangka ternyata itu kepala sipir Tang yang membuatnya dipenjara karena kasus suap. Dan ternyata film pun selesai. Dan cukup sampai di sini saja saya ngocehnya. Jika ada penyampaian kurang berkenan di hati kalian atau editingnya gak sebagus yang lain, mohon dimaafkan ya. Kalau ada saran silahkan coret saja. Sekian dan terima kasih.